Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulfiana, NIM 1911101229. Baik, di sini saya akan memaparkan beberapa materi yang berkaitan dengan mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan. Nah, Kapita Selekta Pendidikan adalah suatu mata kuliah yang membahas kumpulan masalah yang penting dan terpilih untuk dicari penyebabnya dan ditentukan jalan keluarnya. Tujuan mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan ini adalah agar mahasiswa memiliki wawasan yang luas dan pendekatan integral dalam mengidentifikasikan, menyikapi masalah-masalah dan mencari solusi terhadap problem pendidikan Islam kontemporer. Dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia, sampai saat ini masih terlihat secara jelas bahwa eksistensi madrasah belum menempati posisi yang strategis dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan Islam di Indonesia dalam sejarah panjangnya, mulai pada masa penjajahan sampai Indonesia merdeka, menghadapi berbagai persoalan dan kesenjangan dalam berbagai aspek, berupa persoalan dikotomi pendidikan, kurikulum, tujuan, sumber daya, serta manajemen pendidikan Islam. Penyelenggaraan pendidikan agama Islam di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan secara langsung atau tidak langsung. Dasar hukum penyelenggaraan pendidikan tersebut adalah dasar ideal, yaitu falsafah negara yang berarti Pancasila dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia memiliki keyakinan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Untuk menyadarkan hal tersebut, maka diperlukan pendidikan Islam, karena tanpa pelaksanaan pendidikan tersebut, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sulit untuk diwujudkan atau sulit untuk terwujud. Kemudian masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu yang berjudul Perkembangan Sistem Pendidikan Agama Islam di Indonesia. Pendidikan agama Islam ini adalah sebuah proses penciptaan manusia yang memiliki kepribadian serta akhlak mulia sebagai makhluk pengemban amanah di bumi. Problematika yang biasa terjadi itu seperti kurangnya penerapan anak dalam materi agama yang telah disampaikan guru. Solusinya seperti apa? Misal seperti guru menerapkan metode seperti mengucapkan salam sebelum masuk dan berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga, yaitu konsep budaya nasional sebagai dasar pendidikan. Budaya nasional yaitu budaya yang dihasilkan oleh masyarakat bangsa sejak zaman dahulu hingga sekarang sebagai suatu karya yang memiliki kekhasan bangsa serta menciptakan suatu jati diri bangsa. Pendidikan merupakan salah satu bagian dari kebudayaan dan mempunyai pengaruh timbal balik. Jika kebudayaan tersebut mengalami perubahan, maka pendidikan juga mengalami perubahan. Apabila pendidikan mengalami suatu perubahan, maka kebudayaan pun akan ikut mengalami perubahan. Pendidikan dikatakan ilmu pendidikan atau pedagogi merupakan disiplin ilmu yang terkait dengan proses pemeradaban, pemberbudayaan, dan pendewasaan manusia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa budaya dan pendidikan itu saling berkaitan erat. Dengan adanya budaya, maka pendidikan itu akan sempurna. Jika pendidikan tanpa ada budaya, maka moral dan norma sikap anak dalam hal pendidikan pasti akan rusak. Yang harus kita lakukan yaitu kita harus menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai yang baik dan membantu anak untuk membentuk dan membangun karakter mereka dengan nilai-nilai pendidikan yang baik. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu pendidikan Islam dan budaya. Pendidikan Islam adalah upaya dalam transformasi nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam dengan meletakkan Al-Quran dan As-Sunnah
sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian budaya yaitu cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, problematikanya seperti perpecahan antar umat. Nah, seperti apa solusinya? Nah, perlunya usaha atau kesadaran untuk lebih toleransi dalam beragama. Kemudian yang kelima yaitu dasar undang-undang wajib belajar. Nah, dapat kita lihat dari Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia berkewajiban memberikan hak kebebasan atas warga negara untuk memperoleh pendidikan agar dapat terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Problematika yang sering kita temui seperti rendahnya sarana fisik, rendahnya kualitas guru, rendahnya prestasi siswa, dan mahalnya biaya pendidikan. Nah, solusi untuk masalah-masalah tersebut akan sangat kurang efektif kita menerapkan sistem pendidikan Islam dalam atmosfer sistem ekonomi kapitalis yang kejam. Maka sistem kapitalis saat ini wajib dihentikan dan diganti dengan sistem ekonomi Islam yang menggariskan bahwa pemerintahlah yang menanggung segala biaya pendidikan negara. Dan pembahasan yang keenam yang berjudul memahami makna pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah suatu proses bimbingan dan pengarahan yang dilakukan secara terencana yang bertahap oleh seseorang kepada anak didiknya agar memiliki kepribadian muslim sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kemudian problematikanya yang sering kita temui saat ini masih banyak yang belum dapat memahami makna pendidikan Islam tersebut. Caranya kita harus menanamkan ajaran-ajaran Islam agar nantinya mereka tidak hanya tahu, bahkan mereka paham maknanya. Dan pembahasan yang terakhir yaitu konsep pendidikan Islam prasekolah. Pendidikan prasekolah merupakan dasar bagi perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta dan penyesuaian dengan lingkungan sosialnya. Problematikanya seperti kurangnya mutu dalam pembangunan pendidikan anak usia dini. Solusinya yaitu seharusnya pemerintah juga mendahulukan pembangunan pendidikan di Indonesia di kota maupun di desa agar di dalamnya terdapat pendidikan dengan mutu dan kualitas dan kuantitas yang tinggi.